Hai, Shalom. Apa Shalom. kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Evan dan di sebelah kiri saya ada istri saya. Saya Rani. Ya, kami saat ini diberikan kesempatan puji Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan untuk teman-teman semua. Dan saya bersyukur pada kesempatan hari ini saya boleh bercerita bagaimana pekerjaan Tuhan memulihkan rumah tangga kami. Jadi sedikit informasi tentang kami. Ini istri saya dan kami menikah di tahun 2010. Usia pernikahan kami saat ini menginjak 12 tahun. Waktu yang cukup lama, tapi tidak seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Ada banyak proses perjalanan lika-liku hidup pernikahan kami. Saya akan menceritakan bagaimana perjalanan pernikahan saya dengan istri. Jadi saya dilahirkan dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Di dalam pertumbuhan saya menuju remaja, setiap hari saya menyaksikan hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga orang tua saya. Mereka harus berkelahi setiap hari di hadapan saya, dan saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana papa saya melukai mama saya, dan sampai di titik di mana usia saya pada saat itu menginjak 10 tahun dan mereka harus berpisah. Dan hal seperti itu yang tidak disadari ternyata berdampak besar di atas kehidupan saya. Dan saya bertumbuh dalam mencari jati diri, saya insecure, saya menjadi orang yang temperamental, saya bertumbuh di tempat atau di lingkungan yang salah. Nah, akhirnya di suatu ketika saya beranjak di usia remaja, saya ikut mama saya yang kebetulan mama saya memiliki keluarga Kristen, dan saya mulai diajak ke gereja. Saya mulai beribadah ke gereja sehingga saya menemukan seorang wanita yang saat ini ada di sebelah saya, seorang wanita yang saat ini menemani hidup saya menjadi istri saya. Kami berkenalan ketika di satu gereja pada sekolah minggu pada waktu itu ya. Jadi kami sudah kenal lama, dan kebetulan istri saya pada saat itu adalah penari tamborin. Saya jemaat biasa yang mengagumi istri saya pada waktu itu ya. Kami mulai membangun perasaan, mungkin bisa dibilang perasaan pada saat itu zaman bahasa trennya itu cinta monyet ya. Saya cinta monyet. Kami menjalin hubungan persahabatan 1-2 tahun, sehingga kami melakukan banyak hal ya. Kami bercerita, saya datang ke rumah pacar saya pada waktu itu. Saya bawa martabak loh, jadi kalau nggak bawa martabak dulu saya nggak boleh ke rumahnya. Jadi itu intermezzo ya. Singkat cerita, kami saling suka-sukaan pada waktu itu ya. Normal ya, anak muda pada masanya kita saling suka-sukaan di masa puber. Dan singkat cerita, kami harus berpisah karena satu dan lain hal. Kami melanjutkan hidup kami masing-masing di sekolah kami, sehingga 4 atau 3 tahun perjalanan kami nggak pernah ketemu pada waktu itu. Dan setelah 3 atau 4 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan elektronik, dan nggak sengaja di dalam perusahaan itu kami berjumpa, atau saya berjumpa dengan kakaknya istri saya saat ini. Nggak disangka-sangka saya satu perusahaan, kebetulan saya di marketing dan kakaknya di bagian administrasi. Akhirnya kami memulai komunikasi kami kembali melalui kakaknya, dan ini pertemuan kami yang kedua. Kami membangun cinta kami yang kedua pada saat itu, dan nggak kerasa di dalam perjalanan hubungan kami itu kami memutuskan untuk menikah, karena kami sudah sama-sama yakin kalau aku dan istri sudah sama-sama tahu bahwa kita harus melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, dimulai dari sekarang, ini yang saya mau ceritakan betapa bodohnya saya pada waktu itu. Saya mengambil keputusan untuk menikah di usia muda dan tanpa pembekalan khusus, tanpa ada nilai-nilai kebenaran yang saya terima terlebih dahulu. Kami merasa kami saling cocok, kami merasa kami saling suka, sehingga kami memutuskan untuk menikah. Tetapi
ini awal permulaan kami hancur. 2 tahun setengah kami memulai perjalanan pernikahan kami, dan perjalanan 2 tahun setengah itu bukan perjalanan yang baik-baik saja. Kami dihadapkan dengan proses yang begitu berat. Di dalam pernikahan, saya semakin salah dalam memilih pergaulan, sehingga saya jatuh di dalam pergaulan yang salah. Saya mabuk-mabukan, saya berada di lingkungan yang tidak tepat, saya nggak bertumbuh di gereja, sehingga hal-hal yang saya lakukan itu berdampak besar bagi rumah tangga saya. Saya sebagai suami nggak berfungsi, saya sebagai orang tua tidak bertanggung jawab, saya menghabiskan banyak waktu di luar, dan saya pikir ketika kami menikah, kami bisa lebih bahagia dari sebelumnya. Ternyata saya kaget. Dalam pernikahan itu saya harus seperti burung dalam sangkar. Saya nggak bisa bebas lagi, saya nggak bisa bergaul ke sana ke sini. Dan akhirnya hal-hal seperti itu yang membuat saya berontak. Dan hal-hal seperti itu yang membuat saya melakukan apa yang dulu pernah saya lihat dari orang tua saya dulu. Saya melakukan KDRT, saya melakukan banyak sekali kesalahan kepada istri saya. Sehingga di titik paling dalam di dalam kehidupan saya harus dipisahkan. Jadi kami bukan memilih untuk berpisah, tapi karena konsekuensi, karena pelanggaran, karena dosa yang saya lakukan, karena hal-hal yang tidak benar yang saya lakukan, mengakibatkan saya harus dipisahkan. Jadi pada hari itu, saya pergi keluar, dan saya mabuk-mabukan sehingga saya pulang pagi, dan saya harus datang ke rumah dan marah-marah. Dan hari itu anak-anak saya melihat bagaimana saya begitu tidak bisa menguasai diri saya. Istri saya menjadi korban kekerasan bagi saya. Dan kebetulan hari itu juga orang tua istri saya datang ke rumah dan menyaksikan apa yang sedang saya lakukan. Bahkan bukan hanya istri saya, tetapi mertua saya juga hampir jadi sasaran saya. Dan suatu ketika saya dilarikan dengan teman-teman saya, harus menyeret saya pulang dan mengamankan saya. Singkat cerita, dari kejadian itu kami harus dipisahkan. Dan mulai dari situ saya dipisahkan oleh istri saya. Saya nggak tahu istri saya dibawa kemana. Ketika saya sadar, saya tahu apa yang saya lakukan itu sangat bodoh. Saya sangat menyesal dan saya sangat sedih. Tapi saya sangat malu. Saya nggak berani bertanggung jawab. Pada saat itu saya menjadi laki-laki yang lemah. Saya nggak berani datang untuk meminta maaf karena saya malu atas apa yang saya lakukan. Sehingga saya mengizinkan istri saya dipergi atau dialihkan sama orang tuanya untuk meninggalkan saya. Ini awal mula perpisahan kami 7 tahun. Dan setelah perpisahan ini, kami banyak melakukan hal-hal yang bukan semakin baik tetapi semakin bodoh. Di dalam perjalanan 7 tahun kami berpisah, hidup saya semakin tidak baik. Saya semakin jatuh di dalam dosa. Saya semakin jatuh di dalam pergaulan yang salah. Saya semakin hidup di dalam kekelaman. Sehingga hidup saya semakin tidak terarah. Dan suatu ketika saya pernah di penjara, saya pernah melakukan banyak sekali kejahatan, dan sampai di titik sepertinya saya mulai depresi dengan keadaan saya. Saya mulai hancur, saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Bahkan sempat saya membayangkan ingin bunuh diri pada saat itu. Tapi Tuhan sangat baik, Tuhan sangat peduli sama saya. Di titik seperti itu, Tuhan memakai seseorang hambanya untuk menghubungi saya. Dan pada saat itu, salah satu hamba yang dipakai Tuhan adalah mentor saya saat ini, pemimpin saya. Beliau menghubungi saya, beliau nggak menghakimi saya, beliau tidak menjadi guru atas permasalahan saya. Yang mereka katakan adalah, apa yang kamu sedang alami saat ini? Apakah saya boleh berdoa buat kamu? Dan hal seperti itu, hal yang sederhana itu membuat saya mulai tersentuh, membuat saya seperti ada harapan baru untuk saya berubah. Akhirnya om saya atau mentor saya atau pemimpin saya atau orang yang Tuhan pakai untuk menghubungi saya pada saat itu berdoa buat saya. Dan saya merasa di sini ada harapan baru buat saya. Akhirnya saya diundang untuk datang ke Malang. Saya datang ke Malang 2017 akhir, dan saya mengambil komitmen untuk ikut salah satu sekolah pemuritan yang ada di dalam organisasi kami. Di tahun 2018
saya mengikuti discipleship. Dan discipleship itu adalah sekolah training, sekolah pemuritan atau pembentukan karakter. Di dalam sekolah itu kami belajar tentang banyak hal, termasuk gambar diri, hati Bapa, identitas, mendengar suara Tuhan. Dan tanpa disadari di minggu pertama ketika saya belajar tentang mendengar suara Tuhan, ada salah satu speaker yang bernama Pak Nires, salah satu speaker dari India. Dia berkata seperti ini, Tuhan mau memakai hidupmu. Tuhan mau berkomunikasi dengan kamu. Tuhan mau menghabiskan waktu bersama-sama dengan kamu. Dan dia berkata seperti ini, kamu berharga dan aku mau memakai kamu untuk kemuliaanku. Hanya kata-kata sederhana seperti itu dan kami masuk ke dalam pujian penyembahan. Di saat seperti itu, saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya hanya bisa tersungkur, saya hanya bisa menangis. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan maafkan aku. Saya sebutkan segala pelanggaran saya, dosa-dosa saya, kebodohan-kebodohan saya di masa lalu yang saya pernah perbuat pada istri saya pada saat itu. Saya nggak banyak komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan pada saat saya mengakui setiap dosa saya, seperti ada harapan baru yang Tuhan berikan. Saya merasa ada sukacita, ada sesuatu yang mulai terangkat daripada beban-beban hidup saya. Dan akhirnya di situ saya mengalami restoration, saya mengalami pemulihan, saya mengalami ada kesempatan yang Tuhan kasih. Dan hari itu saya mengambil komitmen sama Tuhan, saya mau bilang, Tuhan, saya mau persembahkan hidup saya buat Tuhan. Kalau memang Tuhan kasih saya kesempatan, saya mau persembahkan hidup saya buat Tuhan. Saya mau melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Ya, kalau saya berasal dari keluarga yang utuh, mama papa ada sampai saat ini, mereka masih sama-sama, tetap saya 5 bersaudara, saya anak kedua. Di dalam pertumbuhan saya dengan keluarga saya hanya melihat bahwa saya punya mama, saya punya papa, tetapi di dalam perjalanan hidup kami ternyata papa saya yang sibuk kerja, dan papa saya ini juga orangnya yang begitu dingin. Dia tidak ada bahasa kasih kepada kita, pelukan, ciuman atau kata-kata membangun, itu kami tidak mendapatkan hal itu. Dan di mama saya itu dia seorang hamba Tuhan, dia pelayanan, dia pergi pelayanan dari pagi hingga malam, dan yang menurut mama saya itu bahwa mama saya pelayanan, anak-anak saya terjamin, anak-anak saya dilindungi, anak-anak saya diberkati. Tetapi kami merasa kehilangan adanya sosok kedua orang tua, figur papa dan figur mama. Dan kami merasa oke-oke saja gitu, dan di dalam perjalanan kehidupan kami ternyata hal itu yang membuat kami kehilangan kasih sayang kedua orang tua. Dan dalam pertumbuhan saya, dalam saya lulus sekolah dan saya berpacaran dengan Evan, itu saya merasa bahwa ini adalah sosok yang saya butuhkan, yaitu figur laki-laki. Dan pada saat saya menjalin hubungan dengan Evan, saya merasa nyaman, saya merasa terbebas dari rumah di mana saya tidak mendapatkan hal itu, dan sehingga kami berdua memutuskan untuk berumah tangga. Dan di dalam rumah tangga kami, saya melihat Evan itu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia merasa kasih sayang saya nyaman dengan dia. Tapi di dalam rumah tangga kami, hal itu berubah dengan adanya anak, dengan di dalam proses kami berumah tangga, semuanya itu berubah. Evan saya semakin tidak mengenal Evan, dan dia tidak adanya imam, kami tidak mendapatkan imam yang benar, kami tidak mendapatkan sebagai sosok suami dan kepala rumah tangga. Dan di dalam proses kehidupan kami, seperti yang tadi Evan cerita, bahwa saya mengalami banyak hal yang saya tidak dapat saya bayangkan ternyata di dalam rumah tangga seperti itu. Dan hingga akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Sebenarnya Evan tidak memutuskan, saya yang memutuskan untuk saya meninggalkan dia, karena sudah banyak sekali hal-hal yang tidak saya bisa toleransi. Awalnya saya tidak ingin berpisah, kata-kata cerai, berpisah itu saya tidak ingin, karena
saya melihat figur mama papa lagi, karena mama papa walaupun berbagai macam masalah, tapi mereka masih bersatu gitu. Tapi hal ini saya tidak bisa toleransi dengan Evan, hingga akhirnya saya membawa anak-anak saya pergi. Saya pindah membawa anak saya, karena yang pertama itu Natali itu masih umur 3 tahun, dan yang kecil namanya Rafa itu masih belum 1 tahun. Sehingga saya memikirkan dengan matang bahwa saya harus ke Bali tinggal dengan tante saya. Saya berpikir saya tinggal sama tante saya belum ada penghasilan, saya belum punya apa-apa, sehingga saya harus merelakan anak saya yang pertama tinggal sama omah sama opahnya. Saya membawa Rafa, dan karena sedih gitu. Pada saat saya membawa Rafa, Natali mengantar saya sama keluarga di bandara. Pas di bandara, saya cuman Nat berbicara seperti ini, "Mama, dengan umur anak kecil umur 3-4 tahun ya dia waktu itu dia cuma bilang, "Mama, aku udah ditinggal sama Dad, masa aku ditinggal sama Mama sama adik aku?" Itu yang kata-kata membuat saya kayak, saya harus berjuang buat anak-anak, saya harus kerja buat anak-anak, saya harus hidupkan anak-anak aku gitu. Dan pada saat saya memberi pengertian, padahal saya sadar itu kesalahan saya gitu, saya memberi pengertian bahwa Mama pergi ke Bali, Mama akan kerja. Nanti kalau Mama sudah kerja, Mama akan bawa kakak ikut Mama. Dan dengan kepolosannya dia bilang, "Oke, Ma, aku akan ikut sama Oma Opa." Dan di dalam pesawat saya cuma membawa Rafa. Di dalam perjalanan saya cuma bilang, "Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa kehidupanku seperti ini?" Saya bersungut-sungut, saya marah sama Tuhan, saya merasa Tuhan tidak ada buat saya. Dan pada saat saya sudah di Bali, saya mendapat pekerjaan, dan saya lupa akan masa lalu saya enjoy dengan pekerjaan saya enjoy dengan anak-anak saya gitu. Saya kerja buat anak-anak saya. Tetapi di dalam proses 7 tahun itu saya juga sadar bahwa mereka pun juga kehilangan kasih sayang orang tua, kasih sayang bapaknya, kasih sayang saya pun, karena saya harus menjadi figur sebagai bapaknya dan sebagai ibunya, tetapi saya tidak melengkapi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Di suatu momen, Nat sudah ikut saya ke Bali, dan dia sekolah di sana, dan di dalam sekolahnya dia disuruh bikin surat untuk ayah. Dia pulang sama saya, dia tanya, "Mah, bagaimana saya bikin surat buat ayah?" Dia bilang. Aku bilang, "Ya udah, coba lihat ke opah aja sama uncle kamu." Itu sudah saya lalui, itu udah saya berpikir bahwa oh, saya bisa lalui ini. Dan akhirnya si Rafa juga sekolah. Pertanyaan yang sama. Itu yang membuat saya berpikir bahwa ini nggak baik, ini nggak bagus. Pikiran saya cuma bilang, apa saya pulihkan hubungan mereka, berkomunikasi kembali dengan ayahnya, dengan bapaknya, dengan Evan. Karena saya tahu dia adalah orang tuanya, saya tidak ingin memutuskan hubungan dengan bapaknya. Tapi saya malu, saya tidak berani, saya takut, saya waktu itu penuh dengan luka. Saya masih dendam sama Evan, saya masih kesal dengan Evan. Tetapi di dalam proses saya selama 7 tahun itu, saya juga bergumul dengan diri saya, dengan Tuhan, bahwa pada saat saya ke gereja, banyak sekali intimidasi yang menghantui saya bahwa kamu tidak layak, kamu tidak pantas. Tetapi saya memberanikan diri untuk saya bergereja karena anak-anak, saya melihat anak-anak saya butuh dia sekolah minggu, butuh komunitas. Dan hingga akhirnya mamaku mengajak saya untuk berdoa di suatu tempat, doa di dalam goa seperti itu. Dan di dalam goa itu saya cuman melihat gambar Tuhan Yesus.
Saya hanya melihat, dan di dalam saya melihat Tuhan seperti mengurapi saya, Tuhan seperti berbicara kepada saya pada saat Tuhan mengingatkan saya pada saat ini bukan kesalahan saya, tetapi ini pilihan kamu. Di situ saya cuman menangis, saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat, saya bilang, Tuhan ampuni saya ingin hidup benar, saya ingin hidup menjaga kekudusan, saya ingin hidup seperti ibu yang baik buat anak saya. Sehingga saya cuma bilang, Tuhan, bila Engkau mau memulihkan hubungan saya dengan Evan, biarlah kehendakmu yang jadi, biarlah rencanamu yang jadi. Jadi pada saat saya berdoa itu, Tuhan gak langsung jawab, tetapi setahun atau 2 tahun kemudian, saya mencoba untuk menghubungi Evan. Dengan alasan saya meminta kenal lahir atau akte anak saya. Dari situ, saya membangun hubungan dengan Evan, dan saya tahu bahwa Evan sudah berubah, Evan sudah pemulihan dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan. Dan di dalam kita membangun hubungan anak-anak, Nat juga dan Rafa, awalnya Rafa juga bingung, kok tiba-tiba sosok bapaknya datang, padahal dia bilang, ini bukan papa saya, ini om saya, itu papanya kakak. Tapi dalam pengertian terus membangun hubungan dengan Evan, akhirnya dia juga terbuka untuk mengakui bahwa Evan adalah papanya. Dan pada saat itu saya berdoa dengan Evan masih di Malang, saya di Bali. Kita berdoa untuk bagaimana rencana ke depannya. Bila Tuhan menghendaki kita pemulihan, biarlah itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Akhirnya kita berdoa, dan di dalam doanya itu Tuhan kayak mengasih konfirmasi buat Evan dan saya, dan semuanya itu dilancarkan pada saat Evan datang ke Malang dan kita pemulihan. Tidak hanya itu, ya ke Bali. Aku bilangnya mana? Ke Malang, masalah. Ke Bali, dan pada saat itu kita pemulihan. Tidak hanya sebatas pemulihan kita satu rumah, tetapi apa yang Evan dapat pada saat dia mendapatkan pemuritan, bahwa pemulihan di antara aku pribadi dan anak-anak. Pertama Natali, karena dia sudah melihat figur bapak yang tidak baik. Dan di situ kami pemulihan, kami pengampunan, kami benar-benar memulainya dari awal, dan hingga akhirnya kami dipulihkan satu-satu. Pemulihan saya dan pemulihan anak-anak. Oke, jadi setelah saya menyelesaikan sekolah pemuritan pada tahun 2018, kehidupan saya diubahkan Tuhan. Saya bergabung di dalam satu pelayanan ministry yang ada di Malang, dan saya komitmen sama Tuhan, saya mau melayani di situ. Singkat cerita, di dalam pelayanan ini saya diberi tanggung jawab untuk merawat anak yang usianya persis dengan anak saya yang paling kecil. Setiap hari saya harus bangun 4:30. Setiap hari saya harus memandikan anak ini saat teduh bersama, memberi sarapan, memakaikan dasi, memakaikan seragam sekolah, dan bahkan ketika anak ini mau berangkat, saya harus menumpangkan tangan, saya harus blessing anak ini. Di saat momen-momen itu momen-momen emosional buat saya, karena saya diberi tanggung jawab kepada anak yang benar-benar seumuran dengan anak saya. Jadi ketika saya merawat anak ini, saya sangat rindu dengan anak saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, di sini saya merawat anak ini, di sini saya mengasihi anak ini. Saya bilang dalam hati sama Tuhan, saya kangen sama anak saya kangen sama istri saya kangen sama keluarga saya. Tapi hati saya juga bicara itu sesuatu hal yang mustahil untuk saya bisa kembali, karena perpisahan kami sudah sangat lama, 7 tahun. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu. Dan setiap hari saya setia melayani anak ini, saya mengasihi anak ini. 1 tahun saya melayani di Mercy Ministry, di rumah anak. Saya setia sama Tuhan, saya melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan setelah 1 tahun, saya terima SMS. Saya baca SMS itu, dan saya yakin dan saya tahu itu SMS dari istri saya. Saya nggak langsung balas pada saat itu, saya loncat kegirangan, saya happy banget.
Saya bingung mau balas apa, dan saya sempat tampar pipi saya, ini benar atau ini mimpi, dan saya tahu itu bahasa istri saya. Sebelum saya balas, saya cuma nangis, Tuhan makasih. Walaupun hanya sebuah SMS, ini sangat berarti buat saya. Dari melalui SMS itu kami membangun hubungan kembali, dan saya telepon hubungi istri saya, dan ternyata dia tahu perubahan saya, dia tahu pertobatan saya, dia tahu saya sudah selesai sekolah kemuritan, dan dia tahu saya saat ini ada di sebuah pelayanan, dan dia juga tahu bagaimana perubahan saya. Dan saya nggak tahu ya dia tahu dari mana, tapi yang saya tahu dia bercerita, dia tahu tentang segalanya yang terjadi dalam hidup saya pada saat itu. Akhirnya kami berkomunikasi, kami berdoa apa yang seperti tadi istri saya sampaikan, kami ambil waktu, kami tanya Tuhan, dan pada suatu ketika Tuhan bawa kami ke dalam sebuah pemulihan. Saya sharing sama pemimpin saya, dan mereka sangat bersuka cita. Saya sharing kepada keluarga saya, mereka sangat bersuka cita, mereka nangis mendengar kabar ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Bali di tahun 2018 akhir. Setelah itu kami mulai membangun rumah tangga kembali, kami dipulihkan kembali. Dan di dalam perjalanan Tuhan ingatkan seperti ini. Ketika saya berada di dalam ministry, Tuhan sedang mempersiapkan saya. Karena apa? Karena Tuhan tahu saya pada masa itu, saya menjadi laki-laki yang gak berfungsi. Saya tidak menjadi bapak yang baik buat anak saya. Saya gak pernah jadi suami yang baik buat istri saya. Ketika Tuhan pulihkan saya, Tuhan gak langsung kembalikan saya kepada istri saya, tapi Tuhan bawa saya di dalam pelayanan. Saya baru tahu ternyata Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk pemulihan keluarga. Dalam perjalanan ketika Tuhan mengingatkan hal itu, saya hanya bisa menangis. Saya cuma bilang, makasih Tuhan. Aku gak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan, tapi rencana Tuhan terlalu baik buat aku. Dan ampuni aku, selama ini aku selalu berpikiran negatif, aku gak percaya bahwa pemulihan ini terjadi. Tapi sekarang aku melihat bahwa Tuhan pulihkan aku. Jadi singkat ceritanya, ketika saya mengambil keputusan untuk melakukan pemulihan di Bali, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya datang kepada anak perempuan saya yang bernama Natali. Karena pada saat itu saya sangat sadar, saya tahu sekali dia punya luka yang besar kepada saya, karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian pada waktu itu. Yang ada di dalam benaknya Natali adalah gambar seorang bapaknya adalah seorang yang kasar, seorang yang menyakiti, seorang yang menakutkan. Oleh sebab itu Tuhan mendorong saya pada saat itu untuk saya datangi anak saya, dan saya ajak anak saya ke suatu ruangan, dan di situ momen yang sangat menyedihkan dan sangat emosional buat saya. Sebelum saya berbicara, saya langsung peluk dia, dan saya bilang, saya minta ampun. Dad minta maaf untuk apa yang kamu tahu tentang Dad, untuk apa yang kamu tahu tentang papamu ini. Saya minta maaf kalau saya nggak jadi papa yang baik buat kamu. Saya minta maaf kalau saya nggak menjadi orang tua yang pernah mengasihi kamu. Saya minta maaf kalau kamu harus melihat waktu mama kamu saya sakit. Dan ketika saya peluk, anak saya gemetar. Dia nangis, tapi dia kangen sama saya. Dia peluk saya, dia sambil menangis, dan kami sangat saat itu merasa sangat hancur. Dan Tuhan bekerja pada saat itu. Dan saya bilang, saya mau janji menjadi bapak yang baik buat kamu. Saya mau berjanji menjadi bapak yang selalu hadir dalam kehidupan kamu. Dan hari itu kami dipulihkan Tuhan, dan Natali juga berbicara bahwa dia sangat kangen sama saya, dia rindu sama saya. Dia nggak peduli apa yang saya pernah lakukan, yang dia bilang sama saya, dia sangat kangen sama saya. Dan puji Tuhan, Tuhan membawa pemulihan buat kami. Dan setelah itu saya datangi anak saya yang paling kecil, Rafa. Tapi menariknya adalah pada saat itu Rafa kan nggak kenal sama saya, jadi dia sempat panggil saya Om. Proses juga untuk Rafa mengakui saya sebagai bapak, karena pada saat itu di dalam perpisahan kami,
papa masih bayi, dan dia tahu papanya adalah opanya, dan dia tahu saya adalah papanya kakak, bukan papanya dia. Tapi seiring berjalannya waktu, kami dipulihkan juga, dan saya juga ngomong minta maaf, dan saya ceritakan tentang bagaimana kita dulu. Akhirnya di momen berikutnya yang saya lakukan adalah saya kumpulkan istri dan kedua anak saya. Pada saat itu yang kami lakukan hanya menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita nangis seadanya pada saat itu. Dan apalagi yang kita lakukan? Iya, melanjutkan kehidupan. Ya, jadi setelah itu kami sudah merasa bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa di dalam keluarga kami dan rumah tangga kami. Kehidupan kami sudah menjadi sesuatu yang berbeda. Saya merasakan dampak dari pemulihan yang luar biasa itu bisa kami rasakan. Dan setelah itu kami mengambil komitmen untuk membangun, memulai semuanya dimulai dari awal kembali. Kami membuang setiap masa lalu yang membuat kami sakit, membuat kami hancur, membuat kami luka. Kami minta kekuatan sama Tuhan, kami bilang, Tuhan, kami mau memulai dari baru, kami nggak mau ingat lagi masa lalu yang menyakiti kami, masa lalu yang membuat kami luka, tapi hari ini yang kami mau ingat adalah kami membangun rumah tangga di dalam cintanya Tuhan. Kami komitmen sama keluarga kami, sama istri dan anak-anak kami, dan akhirnya kita berdoa pada saat itu, Tuhan, saya butuh mentor, saya butuh komunitas pada saat itu, karena saya tahu saya lemah, saya orang yang tidak bisa saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Oleh sebab itu saya butuh mentoring, saya butuh orang tua yang mementor saya butuh komunitas yang membuat saya bertumbuh. Ketika kita berdoa, kami dipertemukan sama salah satu gereja di Bali, kami juga bergabung di salah satu komunitas, dan Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan kami. Iman kami bertumbuh, rumah tangga kami bukan hanya dipulihkan, tapi Tuhan berkati kami pada saat itu. Sehingga kami memasuki tahun kedua di dalam pemulihan kami, dan pada masa di tahun kedua itu Tuhan memberikan visi. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau pakai keluarga kami untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Dan kami diingatkan untuk pelayanan pemulihan yang saat ini saya dan istri dan anak-anak di Malang kami melayani sebuah pelayanan ministry, pelayanan pemulihan. Dan Tuhan ingatkan bahwa pelayanan ini adalah sesuatu hal yang Tuhan mau pakai melalui masa lalu kami. Dan setelah kami dipulihkan, kami bisa merasakan kasih Tuhan. Dan ketika kami merasakan kasih Tuhan, kami juga bisa membagikan kasih Tuhan kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada keluarga. Yang Tuhan banyak sekali bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan tidak hanya pulihkan saya, tapi Tuhan pulihkan istri saya, Tuhan pulihkan anak-anak saya, Tuhan pulihkan keadaan kami, dan bahkan bukan hanya pemulihan kami, Tuhan bawa jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan saat ini untuk kami pulihkan, untuk mereka bisa melihat Kristus melalui rumah tangga kami. Dan saya sangat bersyukur kalau saya bisa ada di fase ini. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan pernah kasih saya kesempatan. Dan komitmen kami saat ini adalah kami mau terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami mau terus bersama-sama mewarisi apa yang kami dapat dari Tuhan kepada generasi yang Tuhan percayakan, yaitu anak-anak kami. Ya, itu yang bisa saya saksikan pada hari ini. Saya bersyukur untuk teman-teman yang telah mendengar apa yang menjadi cerita kami. Saya berharap Tuhan bekerja melalui rumah tangga kalian. Tuhan bekerja melalui kehidupan kalian. Saya nggak tahu apa yang sedang dialami, tapi yang saya tahu janji Tuhan besar. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan melawat, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memulihkan keadaan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.